Nah, sekarang kita lihat data kita, ya. Ini kalender Manarul sudah mengalami kemajuan. Jadi di halaman bawah itu sudah tertulis ada waktu konjungsi, kemudian tinggi hilal, baik tinggi hilal hakiki maupun tinggi hilal mar'i. Tinggi hilal mar'i itu yang terlihat, hakiki itu posisi yang sebenarnya sebelum adanya koreksi dari atmosfer dan lain-lain itu, ya. Nah, kemudian di situ juga, jadi kalender Manarul Ilmi yang terbaru, ya, itu di bawah itu ada data-data ini dengan markas Manarul, ya. Nah, markas saya ini markas Tanjung Godok yang biasa digunakan oleh para ahli falak, begitu. Nah, kita lihat, ya, 29 Sya'ban itu adalah 10 Maret. Ya, di kiri bawah itu. Konjungsi itu terjadi jam 4. Maghrib jam 17.46. Nah, tinggi hilal itu sekitar jam 43 menit. Jadi kurang dari 1 derajat begitu. Nah, karena itu terjadi perbedaan awal bulan. Muhammadiyah besoknya masuk tanggal 1 Ramadan, jadi tanggal 11 kemarin. Mengapa? Karena bulan sudah positif, hilal sudah eksis. Ya, tapi pemerintah melalui sidang isbat memutuskan tanggal 12 karena bulan masih di bawah kriteria imkanur ru'yat. Jadi ada perbedaan. Nah, sebentar. Ini sidang isbatnya tanggal 10 yang pertama, ya. Nah, hadirin, kalau awal bulan berbeda, akhir bulannya pasti sama. Ya. Mengapa? Karena siklus bulan tadi itu hanya 29,5 hari. Enggak mungkin kalau awal bulan beda, kemudian akhir bulan beda. Ini siklusnya itu akan lebih dari 30. Itu tidak mungkin terjadi. Nah, karena kemarin awal Ramadan berbeda, akhir Ramadannya sama. Akhir Ramadan sama itu artinya nanti Idul Fitrinya sama. Karena akhir bulan itu sekaligus awal bulan gitu loh. Artinya implikasi yang lain adalah yang berpuasa mulai kemarin itu akan berpuasa selama 30 hari. Yang berpuasa mulai hari ini itu akan berpuasa 29 hari. Begitu. Ya. Nah, karena tanggal 1 versi pemerintah itu 12 Maret, maka 29 Ramadan menurut pemerintah itu adalah tanggal 9. Ya, tanggal 9. Maka tanggal 9 nanti akan sidang isbat. Ya. Tinggal sidang isbat. Nah, karena pada tanggal 29 itu tinggi hilal 6 derajat. Ya, jadi sudah di atas jauh di atas 3, maka sidang isbat akan memutuskan bahwa 1 Syawal itu jatuh pada 10 April. Ini. Ya. Nah, karena 1 Syawal itu 10 April, maka 29 Syawalnya adalah 8 Mei. Gitu kan? 8 Mei. Nah, 8 Mei konjungsinya itu jam 10.25. Maghribnya jam 17.22. Tinggi hilalnya adalah 1 derajat 6 menit. Kurang dari 3. Maka berbeda lagi awal Zulqa'dah. Ya. Zulqa'dahnya beda lagi. Itu. Jadi Zulqa'dah versi Muhammadiyah adalah 9 Mei. Zulqa'dah versi pemerintah itu adalah 10 Mei. Ya. Nah, ini. Nah, karena 10 Mei, maka sidang isbat yang ketiga nanti adalah 7 Juni. Ya. Nah, karena awal bulan Dzulhijjahnya Dzulqa'dahnya tadi berbeda, maka akhir Dzulqa'dahnya pasti sama.
Pasti sama. Dan kita bisa konfirmasi bahwa pada saat di sidang isbat, jadi pada waktu itu akan ada peruqyat yang tersebar di beberapa titik. Nah, tapi tinggi hilalnya adalah 8 derajat 45 menit. Sudah sangat tinggi. Maka Kementerian Agama akan memutuskan bahwa 1 Zulhijjah itu adalah keesokan hari setelah sidang isbat, yaitu 8 Juni 2024. Dan itu sama ya, pemerintah dan Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah Zulqa'dahnya 30 hari seperti Ramadan. Jadi berbeda di jumlah harinya. Seperti Ramadan. Ramadan nanti warga Muhammadiyah itu puasa 30 hari ya. Yang mulai hari ini itu akan puasa 29 hari, beridul fitri pada waktu yang sama. Kemudian akhir Idul Fitri beda lagi ya. Akhir Syawal beda lagi, begitu. Nah, akhir Dzulqa'dah sama lagi, sehingga kemudian menghasilkan 1 Zulhijjah yang sama, dan karena itu menghasilkan Idul Adha yang sama, yaitu 17 Juni 2024. Jadi monggo dijadwal yang mau pesen tiket dan lain-lain tuh, ini sudah fix tanggal ini. Tidak akan meleset. Mengapa tidak meleset? Karena sidang isbat itu adalah fenomena yang deterministik. Jadi kapan sidang isbat 10-20 tahun yang kedatang, kita sudah bisa tahu kapan sidang isbat, dan kita juga tahu apa yang akan diputuskan di dalam sidang isbat. Karena sekali lagi ini adalah peristiwa yang deterministik, peristiwa yang predictable, bukan peristiwa yang probabilistik. Itu ya. Jadi saya sudah dalam catatan buku saya Tat Semesta beberapa belas tahun yang terdahulu ya, itu sudah saya jadwalkan. Kemudian hasilnya apa, itu sudah sesuai semua. Demikian juga dengan beberapa tahun yang akan datang. Itulah hadirin tentang Ramadan tahun ini ya. Awalnya berbeda, Idul Fitrinya sama. Kalau ini terjadi, ini akan lebih tenang daripada Idul Fitrinya yang berbeda. Karena dalam Idul Fitri itu ada festivalnya, ada takbir kelilingnya, ada bikin opornya, lalu ada ke alun-alunnya rame-rame. Kalau berbeda itu pasti heboh. Nah, kalau sekarang berbeda, awal Ramadan itu tidaklah heboh, karena akan berbeda dalam mengawali tarawih. Tapi mohon maaf, ini sedikit joke, sedikit guyon. Karena awal Ramadannya berbeda, maka yang bingung adalah malaikat Jibril. Karena kapan turun malam Lailatul Qadarnya, melok sing ndi? Melok ganjil yang pertama atau sing kedua? Gitu loh ya. Jadi wong Islam iki yo nggarai bingung malaikat juga. Ya, karena apa? Karena awal bulannya gak kompak. Jadi malaikat Jibrilnya harus berpihak pada siapa ini? Gitu. Gitu, Prof. Ya. Nah, itulah hadirin rahimakumullah ya. Supaya ngaji kita nggak terlalu tegang begitu. Ya, kalau ya tentu juga pengusaha travel umroh itu yang juga bingung. Sebab kalau ada jamaah mau umroh 7 Ramadan ditanya, sampean Muhammadiyah apa NU? Ya, karena 7 Ramadannya beto. Jadi setting tiketnya juga akan beda. Demikian ya, mudah-mudahan ini pertama menambah pengetahuan kita, dan karena ilmu kita juga iman kita, maka Allah akan mengangkat derajat kita sesuai dengan janjinya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat kita karena iman dan ilmu. Mari kita beragama dengan iman dan dengan ilmu.